Ada kamera tuh. Dan salam buat kedong-dong. Mana tuh? Salam dulu dong. Assalamualaikum. Balik lagi channel Bung Alex. Nah. Kita mau ngapain nih? Ya kan? Kita mau ngapain sekarang? Sekarang nih Bung Alex pengen, kayaknya enaknya kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sama para kedeputian nih. Dan kita coba cari PA-PA-nya. Personal asisten atau sekre-sekrenya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengasih informasi ke teman-teman semua. Kita nih di IKN nih ngapain sih? Nah, di sini kita bisa kasih lihat kepada kalian, teman-teman kedeputian, secara singkat dan jelas menjelaskan tusi kerjaan kita dan mereka semua, apa yang kita kerjakan di Nusantara ini. Oke, jangan di skip-skip, jangan dilewatin, ditonton ya, biar kita paham apa kerjaan kita di sini. Oke, yang pertama kita ke sekrenya Pak Kepala. Ngeri. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak boleh ngobrol bentar nggak? Boleh pegang nggak? Siap. Gimana? Mbak, namanya siapa Mbak? Halo, aku Aneh. Aneh. Dari mana Mbak Aneh? Aku asalnya dari Padang. Wah, dari Padang datang ke Nusantara kerja sini Mbak. Wah, biasa Mbak Aneh. Boleh interview sedikit nggak terkait kita nih, kan banyak orang yang bilang ngapain sih ke Nusantara katanya gitu, ngapain nggak kerja nih. Nah, ini kan Mbak Aneh sebagai sekretarisnya, sekrenya Bapak ya, Pak Kepala ya. Boleh disepil nggak Mbak, kerjanya itu apa sih Bapak biasanya? Kerjanya padahal banyak banget ya Mas. Banyak ya. Pertama kita memproses surat. Kan di sini tuh ada 9 kedeputian. Ya, apa aja tuh Mbak? Nah, ada banyak. Nih, kalau mau lihat. Ada. Ya, bacain Mbak apa aja Mbak? Tuh, ada UKHK, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Deputi PP, Deputi Perencanaan Pertanahan, PP, terus Sosbud, PHD, LHSDA, PI, dan sarana prasarana. Waduh. Nah, nanti semuanya itu kan bersurat yang dihimpun di Pak Kepala. Nah, tugas kita itu tuh nge-input surat dan ngedistribusikan disposisi yang keluar dari Pak Kepala untuk semua deputi-deputi tersebut. Oh, jadi begitu dapat surat, setelah itu mendisposisikan ke deputi-deputi masing-masing. Betul, sesuai arahannya Pak Kepala. Wah, menarik ya. Oke Mbak Ana, terima kasih banyak nih Mbak Ana sudah dikasih sedikit gambaran ke teman-teman rules pekerjaan kita di sini. Ya kan, nanti kita grebek di tempat teman-teman kedeputian. Langsung saja gaskan. Makasih banyak ya. Sama-sama. Betul ya. Kita kedeputian. Ngapain di sini? Let's go. Ini orang-orang ini nih orang-orang serius. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat kabar Bang Tondi? Ini bintangnya. Bang Tondi mau dipegang bentar nggak? Oh, boleh. Duduk situ Ji. Nah, kita pegang lagi gini ya? Nah, pegang gitu aja. Namanya siapa? Namanya Tondi. Dari mana? Dari Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Asalnya dari mana? Asalnya jauh dari Medan. Dari Medan ke Nusantara. Abang Tondi mau tanya sedikit boleh ya? Boleh, Ganggu waktunya nih. Boleh. Bang Tondi kan di Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Betul. Nah, itu ada berapa direktorat? Maksudnya ada berapa unit dalam organisasi? Jadi kan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan itu kan salah satu unit organisasi di otorita nih Mas. Kebetulan di dalamnya itu ada 3 direktorat. Ya. Ada Direktorat Hukum, Direktorat Kepatuhan, dan Direktorat Pengawasan dan Audit Internal. Oke. Gitu sih. Oh, berarti itu 3 itu ya? Iya. Bisa dijelaskan secara singkat aja. Nggak usah dalam-dalam kelamaan. Kita singkat-singkat aja nih. Iya. Boleh nggak? Karena kita kan dijudge ngapain sih ke Nusantara, emang ada kerjaannya. Gitu. Boleh? Kalau dari per direktoratnya ya Mas, Direktorat Hukum itu biasanya yang orang-orang tahu mungkin biasanya nyusun peraturan yang berhubungan sama otorita gitu kan. Juga ada nyusun perjanjian gitu kan, kerjasama dan lain-lain. Kalau kepatuhan biasanya ngurusin kepatuhan di internal otorita, misalnya ke pegawai-pegawai yang melanggar Bang Tondi ya? Yang melanggar. Gue ngeri kan, gue gak ngeri di sini. Nah,
beririsan juga sama pengawasan dan audit internal. Karena di dalam pengawasan audit internal itu juga ada pengawasan internal. Jadi sama-sama ibaratnya supaya sinergi supaya pegawai itu jadi baik lah gitu kan, patuh, tidak ada yang melanggar. Tapi di sisi pengawasan audit internal juga ada audit keuangannya. Ya, berarti takutnya ada yang menyeleweng dan apa segala macam, kita sudah diawasi di direktorat tadi. Betul. Sudah jelas sampai di sini. Singkatnya ya. gitu sih. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang, ntar bosan. Yang penting kita kasih lihat di sini tuh kerjanya. Jadi kita diawasi semuanya. Makanya hati-hati, jangan bisa sembarangan macam-macam. Oke Bang Todi, makasih banyak atas informasinya. Singkat dan jelas. Thank you. Terima kasih sampai banyak. kita ketemu lagi. Let's go, kita ke deputian mana lagi. Nah, sekarang kita ke ini. Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Kita tanya PA-nya, personal assistant dari Pak Deputi. Assalamualaikum. Lagi pada kerja. Mbak, maaf ya Mbak, ganggu ya. Kerja staf di sini. Nih kita tanya ini nih. Selamat siang. Bang Firki. Pegang dulu dong. Biar beneran suaranya. Konten nih. Iya dong. Dengan abang siapa? Rian Siapa namanya? Rian Wanggo. Rian Wanggo. Abang Rian Wanggo kan sebagai PA, personal assistant dari Pak Deputi, bener dong? Tahu aja. Iya. Kalau ada acara ada Bang Rian tuh sibuk banget. Iya. Mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Karena kan boleh. pandangan masyarakat nih, kita pindah ke kantor Nusantara tuh ngapain? Katanya nggak kerja katanya. Ngapain juga sih kita ke sana gitu? Nggak kerja. Nah, kerjanya banyak banget nih, overload nih. Nah, Bang Rian mau nanya dong. Ini kan di Sosbud ya, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Iya, benar. Boleh dijelasin nggak ada berapa direktorat? Terus dijelasin secara singkat aja. Jadi kalau di bawah Kedeputian Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat itu ada 3 direktorat, Mas. 3 direktorat Ya, apa aja tuh? Direktorat yang pertama itu Direktorat Pelayanan Dasar, kemudian Direktur Pemberdayaan Masyarakat, dan yang terakhir Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, boleh dijelasin nggak secara singkat ya dikit-dikit? Ya sebenarnya kalau dibaca dari kopnya sendiri aja udah tahu ya, pasti kita lebih banyak berurusan sama masyarakat, pelayanan publik. Dan memang untuk di Kedeputian Sosial sendiri kita berhubungan dengan 17 KPI pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang diatur sama OIKN itu 14-nya masuk ke kita semua. Wah. Jadi emang ruang lingkupnya besar. Besar banget ya? Ya benar. Yang pertama itu ada Direktorat Pelayanan Dasar yang memang itu di dalamnya ada 4 sub bidang yang paling utama. Yang pertama pendidikan, kemudian kesehatan, lalu pelayanan publik, dan yang terakhir kesejahteraan sosial. Oh, tuh berarti sekolah-sekolahan, terus juga tentang sosial masyarakat, kesehatan. Bener banget. Dia Bang Rian nih direktoratnya. Ke direktoratnya juga, Bang. Oh, ke direktoratnya masing-masing ya. Oke, itu untuk Direktorat Pelayanan Dasar. Jadi emang di situ lebih banyak bahas terkait dengan fasilitas publik, pelayanan dasar lah pada umumnya. Jadi ke kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, itu semua masuknya ke situ. Terus kalau untuk kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat itu emang lebih banyak berurusan dengan masyarakat, tapi terkait dengan implementasi peningkatan sumber daya manusia. Oh, SDM ya? Iya, SDM. Nah, ini yang kita sering upload. Jadi di situ ada pembinaannya, kemudian ada proses regulasi untuk masuk dan keluarnya UMKM dan segala macamnya, itu ada di bawah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Oh, betul. Karena kan kalau Bung Firki tahu di sini kan kita nggak hanya kita sebagai pendatang yang ada di sini, tapi kita juga melibatkan masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal ini dengan adanya Ibu Kota Nusantara, jelas gapnya tuh mungkin tinggi ya, karena kita datang dengan teknologi, kita datang dengan peradaban yang baru, tapi kita tidak meninggalkan orang-orang di sekitar kita. Jadi tugas dari teman-teman di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat itu juga banyak banget yang melingkupi teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi lebih kepada local people. Jadi mereka dilatih, dibina untuk supaya gimana bisa bersaing dengan pendatang-pendatang. Jadi nggak asal sembarangan gitu, nih kita datang dia, kita memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Bener banget. Terus yang terakhir, yang terakhir itu ada Direktorat Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di situ kalau bisa dibaca ya udah jelas banget ya. Jadi emang segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian dengan kebudayaan itu semuanya masuk di dalam direktorat itu. Jadi di dalam itu kita ngurusin terkait bagaimana
karena kan kalau Bung Firky tahu IKN sendiri kan itu sebagai kota wisata. Oh, betul. Jadi kita banyak banget orang-orang datang ke kita sini, betul. dan mereka berwisata kota gitu. Jadi memang itu salah satu yang ditekuni sekarang. Kemudian kita juga melihat potensi-potensi wisata yang ada di luar dari wilayah KIPP sendiri. Artinya daerah-daerah itu tuh menjadi daya tarik juga gitu untuk mendatangkan semua orang-orang. Ya. Makanya Bung Alex juga jalan-jalan Bung Rian di sini Tapak Gua aja kan. Gue lihat banget Bung Alex pergi ke Gua Tapak Raja, mantap banget kita ya kan. Mana-mana lagi kan begitu. Dan itu sebenarnya bukan satu aja sih Bung Alex, ada banyak banget destinasi wisata di sekitaran KIPP yang memang itu menunjang untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara sendiri. Benar. Cakep banget Bung Rian. Ada satu lagi Bung Alex, jadi kebudayaan. Ya, budaya nggak lupa ya. Kan kalau untuk Kalimantan Timur sendiri itu kan di sini kental banget sama budaya adat istiadat dan itu memang diayomi juga. Jadi otorita Ibu Kota Nusantara itu tidak meninggalkan, karena kan kalau Bung Alex tahu atau teman-teman tahu budaya dari pembangunan Ibu Kota Nusantara itu yang pertama ada budaya sama roh. Oh ya benar ya. Jadi memang kita nggak meninggalkan itu. Jadi tetap kita berdayakan. Bahkan kita beberapa kali bikin kegiatan peresmian, pagelaran dan segala macamnya itu kita angkatnya budaya seperti itu. Orang sibuk susah, makanya waktunya kita ambil sedikit aja nih. Oke. Tapi akhirnya gue didatangin ya, karena gue nunggu banget nih kayak kapan gue didatangin sama Bung Alex ya. Tenang aja, ntar kita datengin semuanya. Kita gerbek rusuhnya dia. Oke, ditunggu aja. Bung Rian, terima kasih banyak kalau kayak gitu. Siap. Ya, ini kita mau keliling lagi di PA pimpinan kedeputian. Oke, mantap banget supaya kita bisa infokan ke teman-teman semua bahwa kita di sini kerja ngapain nih tadi tuh. Ya, karena memang membangun sebuah ibu kota itu nggak mudah, nggak susah banget. Nah, makanya tadi Bung Riana tadi sedikit menjelaskan tentang pekerjaan yang ada di Sosbud ini, kedeputian Sosbud. Bapak Deputi namanya siapa? Bapak Alimudin. Bapak Alimudin Daeng. Bapak Alimudin Daeng. Oke, Yan, terima kasih banyak ya. Siap, thank you banget Mas Firky udah datang. Iya. Terima kasih. Main-main dong ke Sosbud. Iya, udah ini main. Udah sini, mic-nya sini, belum bawa lagi. Oke, itu aja. Kita ke deputian mana lagi? Langsung. Ciao. Nah, sekarang kita ke THD nih. Masuk, Kang. Assalamualaikum. Nah, ini yang lagi kerja kita tanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Siap, Bang. Waduh, ini dengan abang siapa nih? Pegang dulu dong kameranya. Oh, iya, siap. Dengan abang siapa? Aufa. Abang Aufa. Aslinya dari mana, Bang Aufa? Aslinya dari Depok sih. Depok. Jakarta. Depok, Jakarta. Nah, tapi udah di sini sekarang. Dari Depok pindah ke IKN, gile, keren. Bang Aufa boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak, Bang Aufa? Ya, boleh. Ini kan Bung Alex lagi ke kedeputian nih, mau menanyakan tusi kerjaan mereka tuh per deputi itu apa. Nah, jadi kita biasanya nanya ke PA. Nah, Bang Ova ini kan THD ya, transformasi hijau dan digital. Boleh nggak Bang Ova nih, biar teman-teman juga pada tahu, ya kan THD itu apa, Bang Ova? Oke, jadi kalau THD itu sendiri sesuai namanya aja. Ya. Jadi kedeputian bidang transformasi hijau dan digital. Jadi ngurusin terkait dengan transformasi, baik itu dalam sisi hijau maupun digital. Nah, dalam hal ini contohnya yang paling dikerjakan itu di bidang smart city-nya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan teknologi-teknologi di IKN supaya IKN ini nggak cuma jadi kota yang biasa, tapi menjadi kota cerdas yang juga bisa bersaing di global gitu lah. Itu, oke, berarti namanya juga sesuai dengan nama THD nih, ya kan? Jadi smart city. Kan kita pernah dengar tuh smart city. Ternyata di bidang ini nih Bang Ova yang ngerjain. Bang Ova, dari THD ini ada berapa bidang Bang Ova? Ada 3 direktorat. Oh, 3 juga. Oh, sama nih, semua 3. Apa aja Bang Ova bisa dijelaskan? Setelah itu disebutkan, setelah itu dijelaskan secara rinci aja, singkat padat jelas. Yang pertama itu Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital. Nah, di direktorat itu ngurusin terkait dengan perencanaan smart city, terus juga merencanakan terkait dengan implementasi teknologi dan segala macam, termasuk meningkatkan literasi digital dari warga-warga atau masyarakat di IKN yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti ketika IKN bertransformasi menjadi kota cerdas, masyarakat juga siap, jadi nggak kaget juga. Cakep banget, siap. Terus ada Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan. Nah, ini direktorat yang ngurusin basis data atau maksudnya dasar-dasar dari platform data yang nantinya akan digunakan ketika implementasi kota cerdas sudah lumayan besar. Jadi termasuk juga menyiapkan AI-nya. Jadi nanti
ketika sudah cerdas kan harus pakai AI dan segala macam. Nah, itu kita merencanakan dan juga mengimplementasikannya. Itu ya, AI yang banjir itu AI ya? Iya, itu banjir termasuk itu AI ya? Termasuk kita nyiapin sensor IoT dan segala macam. Jangan-jangan Bang Ova yang buat tuh AI itu. Iya juga. Kita bareng-bareng di sini. Gitu bareng-bareng. Kirain Bang Ova yang buat banjir di istana pakai AI, bukan? Enggak. Itu mah video hoax itu. Video hoax. Oke, yang terakhir terus Bang Ova. Terus yang terakhir Direktorat Transformasi Hijau. Oke. Ini direktorat yang berfokus pada sesuai namanya lagi. Jadi transformasi hijau. Bagaimana di IKN ini nanti ada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan cita-cita IKN seperti net zero emission, terus juga kota hijau dan segala macam. Salah satunya yang saat ini sudah dilakukan terkait dengan pengembangan teknologi di bidang kebencanaan, penanggulangan bencana. Jadi Direktorat TH itu udah masang beberapa sensor di hutan. Kalau misal kebakaran hutan itu kita bisa mendeteksi lebih dini. Terus juga termasuk banjir. Jadi ada sensor banjir yang kalau misalnya ada potensi banjir itu bisa terdeteksi lebih awal. Ini teman-teman udah cukup jelas belum nih? Ya, orang banyak gini Bang Ova nanyain gini, ngapain pindah ke Nusantara sono ke IKN, nggak ngapa-ngapain ketika kerja. Membangun suatu ibu kota itu kan susah banget. Betul. Kita harus mikirin dari beberapa perspektifnya. Kita kerja di sini bukan begitu Bang Ova? Betul. Nah, termasuk Bang Ova nih look smart, handsome ya kan, siap menjelaskan untuk kerjaan di THD seperti apa. Kurang lebihnya itu aja. Begitu Bang Ova ya? Betul. Oke. Oh Bang Ova, satu lagi pertanyaan. Taksi terbang jadi nggak tuh taksi terbang? Taksi terbang kan kemarin itu sebenarnya tahap proof of concept dan juga kita menginisiasi lah. Jadi kita uji coba apakah memang sesuai dengan lingkungan sini dan segala macam implementasinya. Gitu ya. Jadi tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, tapi ketika nanti kota-kota lain juga sudah mengimplementasikan, kita di IKN juga sudah mulai mencoba gitu. Jadi kita bisa nanti setara dengan mereka kota-kota lain juga secara transportasi. Cakep ini. Berarti bukan emang bulan besok udah ada belum, nanti ini baru planning. Regulasinya kan bertahap. Betul. Oke Bang Ova, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya, mau mengganggu kerjaannya. Ya, sukses terus, semangat, kita kerja semua jadi tahu nih kan tentang THD secara ringkes. Oh ternyata itu yang beliau dan teman-teman kerjakan. Bang Ova saya terima kasih banyak. Sukses selalu. Oke, langsung kita lanjut ke depan mana lagi nih? Kita gas. Let's go. Nah, sekarang kita ada di LHSDA, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Langsung kita tanyain. Assalamualaikum. Mbak, boleh minta waktu sebentar nggak? Boleh. Suaranya pelan amat. Dipegang dong. Salaman dong. Dengan Mbak siapa? Mbak Anggi siapa namanya? Anggi Dewi Hairani. Iya. Mbak Anggi boleh nanya-nanya nggak? Sedikit. Bang ini kan LHSDA. Ya kan, LHSDA itu pasti punya beberapa direktorat kan? Ya. Boleh dijelasin nggak Mbak Anggi? Direktoratnya tuh apa aja? Oke, jadi sebelum direktoratnya dulu, gue jelasin dulu bahwa LHSDA itu adalah Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Kita terdiri dari 3 direktorat, ada Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, ada Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, sama Direktorat Ketahanan Pangan. Ini bener berarti tentang hutan hijau di sini nih. Terus Mbak, boleh dijelasin nggak secara ringkes aja Mbak? Oke, kalau lingkungan hidup dan penanggulangan bencana itu kita biasanya ngurusin kalau secara ringkasnya tuh mengenai sampah. Sampah ya. Contohnya tuh itu ya. Oh, udah di-upload sama Bung Ali. Oh iya, kemarin ya di TPS. Setelah itu? Nah, kemudian juga berkaitan dengan bencana alam. Jadi penanggulangan bencana kalau banjir itu kami yang akan. Kalau ada banjir, gempa, kan ada isu tuh banjir depan istana, benar nggak Bang? Enggak, itu hoax. Itu AI bro, gila. Terus kemudian selain itu kita juga berkaitan dengan pertambangan. Izin kemudian izin persetujuan lingkungan itu di kita juga di semua ya. Lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kemudian ada juga Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air. Jadi berkaitan dengan hutan dan juga keanekaragaman hayati dan sumber daya air seperti teluk, kemudian juga embung-embung, reservoir itu di sini ya. Banyak nih Bang yang bilang begini katanya, ngapain ke Nusantara? Nggak kerja katanya, nggak ada kerjaannya.
Banyak banget bro, gila. Banyak banget. Gila. Kita luas banget loh. Kita handle banyak hal gitu kan. Betul. Jadi nggak mungkin kalau dibilang kita nggak kerja lah. Direktorat Ketahanan Pangan. Kita tuh jadi bukan cuma ngurusin kayak ya lingkungannya aja, tapi juga petani-petani. Nah, ketahanan pangan tuh. Jadi kita memastikan pangan di KN itu terjaga. Itu di kedeputian kita. Oh, gitu. Itu ketahanan pangan ya? Yes. Kayak beras-berasan gitu? Nah ya, jadi itu kita lah yang tugasnya untuk melihat apakah pangan kita nih bisa nggak ya untuk memenuhi pangan yang ketersediaan pangan yang ada di KN ini bisa nggak untuk warga yang ada di KN. Gitu. Cukup jelas sampai di situ. Itu nih baru luarnya doang. Kulit-kulitnya doang. Jangan dalamnya, kalau dalamnya pusing kalian nanti ya, jangan. Terus menjawab yang tadi yang lo bilang, apakah kita membabat hutan, memotong pohon, itu jawabannya enggak sama sekali. Jadi sebenarnya bukan di IKN itu tidak ada, kalaupun ada itu hanya sedikit hutan alaminya. Sisanya adalah hutan tanaman produksi. Tuh didengerin, dicatat, di garis bawah, di bold. Kalau hutan tanaman produksi itu cuma ada jenis tanaman. Dan itu memang nantinya akan ditebang oleh perusahaan. Jadi yang menebang adalah perusahaan bukan IKN. Yes, gitu. Cukup jelas sampai di sini, keren banget kan. Ini Mbak Agi salah satu personal asistennya atau sekretarisnya Ibu Deputi Ibu siapa? Ibu Mirna Safitri. Ibu Mirna Safitri. Oke Mbak Agi, terima kasih banyak kalau kayak gitu atas waktunya mengganggu. Pasti lagi sibuk banget nih. Ya, Bang, makasih ya. Siapin penanaman dulu. Siap. Oh, nanti kita akan penanaman 1000 berapa? 1000 pohon. Makasih. Dadah. Let's go, kita ke deputian menarik gas. Sekarang kita ke bidang pengendalian pembangunan atau PP. Dorong, bismillah. Wah, awas. Ada kaca lagi nih. Itu benar. Assalamualaikum. Let's go. Assalamualaikum. Sehat, Bro? Sehat, Bro. Boleh ngobrol-ngobrol dikit nggak nih? Pegang lu dong. Ji, maju Ji. Boleh duduk sini ya? Duduk, Bro. Iya dong, samping Bang siapa namanya nih? Saya Ilham. Bang Ilham. Bang Ilham aslinya dari mana? Saya asli dari Bogor. Dari Bogor? Oke, dari Bogor jauh-jauh kerja ke Nusantara luar biasa. Bang Ilham, boleh ngobrol sebentar ya? Boleh. Mau nanya dong Bang Ilham, ini kedeputian PP ini itu tusi kerjanya apa sih Bang Ilham? Di pengendalian pembangunan ya, nama lengkapnya Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan. Siap. Itu dipimpin sama satu deputi selevel eselon 1. Siap. Itu sekarang yang menjabat adalah Pak Thomas. Pak Thomas. Terus? Jadi di bawah Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan ini ada 3 direktorat. 3 direktorat. 3 direktorat. Yang pertama? Yang pertama itu Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan. Bisa dijelasin sedikit nggak? Oke, di direktorat ini dipimpin sama direktur, itu level eselon 2. Dia menjalankan fungsi itu menyiapkan kebijakan untuk persiapan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya. Dan yang kedua itu perizinan pembangunan. Baik perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Ibu Kota Nusantara. Untuk yang kedua itu Direktorat Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi. Pengawas Jawa sini. Jadi di direktorat ini sama dipimpin oleh direktur selevel eselon 2. Jadi direktorat ini tugasnya adalah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan baik pembangunan secara spasial ataupun tahapan. Jadi sesuai nggak nih pembangunannya sesuai dengan perencanaan RDTR-nya ataupun sesuai dengan tahapan yang direncanakan di perincian rencana induk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oh, gitu. Berarti memang harus sesuai ya sama standar kita lah ibaratnya gitu ya. Itu. Terus yang terakhir itu Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum. Jadi dia tuh yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Ibu Kota Nusantara. Patibum, jangan sedih ya kan, yang biasa dia mengawasi apa segala macam ya kan. Oke, berarti itu ada 3 penjelasan dari kedeputian pengendalian pembangunan ya, apa namanya Bang Ilham ya kan. Oke, Bang Ilham mau nanya lagi nih, satu kali lagi nih. Kalau misalkan orang-orang nih atau pejabat atau dari mana-mana mau kunjungan ke IKN berarti harus berizin ke PP ya? Nanti kami keluarkan
nanti dari deputi bidang pengendalian pembangunan yang mengeluarkan izinnya, tapi surat bisa disampaikan ke kepala otorita ataupun langsung ke deputi bidang pengendalian pembangunan. Nanti izinnya langsung diterbitkan dari deputi bidang pengendalian pembangunan. Tuh, jadi kalau masalah perizinan cukup jelas di sini ya, pembangunan dan keamanan yang ada di sini deputi beliau lah nih, ya kan, bapak beliau lah yang memimpin. Ya kan? Saya bukan deputinya. Oh iya, maksudnya bapak beliau, bapaknya Ilham. Oke, gitu. Bang Ilham, makasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, bro. Ya kan, jadinya mereka teman-teman semua terinformasi. Jadi kita ke sini katanya di KN ngapain ke sono, emang ada kerjaannya katanya gitu. Emang sono ngapain, emang udah ada kerjaannya. Sedangkan kerjaan kita banyak banget di sini. Karena membangun suatu ibu kota itu nggak mudah ya, sulit ya. Tapi kita usahakan dengan karya anak bangsa. Oke, itu aja. Langsung kita ke kedeputian yang lagi nih. Let's go. Nah, sekarang kita ke kedeputian bidang pendanaan investasi. Ini sakral nih. Udah pada pulang, Assalamualaikum. Pak mau pulang? Selamat sore, Mbak Rewi. Apa kabar? Mbak Rewi boleh pegang ini dulu, pegang aja. Boleh. Mbak Rewi boleh ngobrol sebentar ya? Boleh. Boleh duduk kan nih? Boleh banget. Oke. Ada. Nah, sebelumnya namanya siapa nih, nama asli nih? Mbak Rewi nama asli apa samaran kan? Alhamdulillah ya sampai sekarang masih asli ya. Ya. Oke, namanya siapa, Mbak? Nama saya Rewinita Maret Noning Tias. Mbak Rewi asli dari mana? Saya asli dari Surabaya. Surabaya, kerja ke Nusantara, luar biasa. Surabaya. Mbak Rewi, ini boleh nggak nanya-nanya sedikit aja? Boleh. Gimana tuh? Kedeputian. Kita kan udah keliling-keliling nih. Kedeputian dari tadi Sosbud, LHSDA dan yang lain-lain. Nah, ini kan kedeputian DBPI. Boleh dijelasin secara singkat aja, Mbak, nggak usah panjang-panjang. DBPI itu kedeputian apa sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Oke. Jadi DBPI itu adalah kedeputian bidang pendanaan dan investasi. Investasi itu ada berapa bidang, Mbak? Pendanaan dan investasi di sini itu ada 3 nih. Role-nya. Sama ada 3 role-nya nih. Oke. Yang pertama role-nya berada di bawah Direktorat Pendanaan. Yang kedua di bawah Direktorat Pembiayaan. Dan yang terakhir di Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha. Wah, cakep. Ini nih pasti teman-teman banyak yang mau tahu nih. Kalau boleh dijelasin nggak, Mbak? Secara singkat aja, luar-luarnya aja. Jadi apa tuh kerjanya, dia lebih sub kemana gitu? Oke. Jadi pendanaan dan investasi itu kita memang bagian cari investor ya, cari investor. Baik itu investor secara langsung ataupun investor yang masuk berdasarkan kerjasama dengan pemerintah. Kita nyebutnya KPBU. Betul. Nah, role-nya kalau investasi itu dari investor swasta langsung nih, itu biasanya berada di bawah Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha yang akan koordinasi, akan ngurus semuanya investor-investor swasta itu. Dari bidang tadi itu, Mbak, ya? Betul. Oke, setelah itu, Mbak? Nah, untuk yang mencari pembiayaan atau kerjasama dengan pemerintah dan badan usaha itu berada di bawah Direktorat Pembiayaan. Pembiayaan. Biaya. Biaya. Kirain biaya kita bayar-bayar nih. Enggak. Oke, itu pengertian keren nih. Terus, Mbak? Betul. Ada lagi satu namanya Direktorat Pendanaan. Pendanaan itu tugasnya adalah membantu mencari dana dengan skema kreatif yang sifatnya kreatif, misalnya pendanaan dari internasional atau mungkin pendanaan dari sumbangan, hibah. Nah, seperti itu, kerjasama yang dia bukan secara langsung swasta, tapi juga tidak bekerja sama juga dengan pemerintah. Jadi dengan creative financing. Tujuannya supaya pembangunan di IKN tetap berjalan tanpa membebani negara. Cakep banget. Terus ada lagi yang terakhir? Investasi? Yang terakhir investasi langsung. Investasi langsung ya. Betul. Investasi langsung itu untuk para pelaku usaha swasta, baik dari mulai skala mikro sampai skala nasional atau internasional yang mau berinvestasi di Ibu Kota Nusantara secara langsung dengan proses yang very fast. No cakep banget. Itu sedikit ringkasan karena banyak yang ngomong gini, ngapain sih kerja di Nusantara, kata di KN? Ngapain kerja di sana? Emang ada yang dikerjain? Ternyata banyak banget yang harus dikerjain. Betul banget. Dan seru banget buat kita explore lebih banyak. Pastinya. Nah, terakhir nih Mbak Rewi, pertanyaan terakhir. Pasti banyak yang tanya juga di kolom komentar. Ada nggak sih investornya?
keminatannya aja tuh udah 500 lebih ya. Didengerin. Keminatan investasinya. Ini nggak kaleng-kaleng, bukan orang luar atau Bung Alis yang ngomong, langsung kita datengin nih. Bener, Kalau mau tahu investornya siapa aja, nanti ditunggu jangan aja. Jangan khawatir, nanti akan ada muncul satu persatu. Terus spill dikit Mbak, mall ada nggak ntar tuh Mbak? Akan ada 2-3 mall terbesar yang akan dibangun di ibu kota Nusantara. Cakep banget Bare. udah jelas sampai situ. Jangan banyak-banyak, ntar kalian pusing lagi. Pokoknya intinya kedeputian investasi itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Barewi. Barewi, makasih banyak nih waktunya Mbak ya. Selamat bekerja kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih waktunya atas penjelasan. Jadi teman-teman juga akhirnya terbuka nih pikirannya kan. Jadi bukan Bung Alek yang ngomong capcip, bukan, langsung orangnya kita sebagai narasumber. Oke Mbak Rewi, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Yuk, let's go. Asik. Gimana? Majuan di sini Ji, kayaknya asik nih majuan. Gimana? Apakah kalian atau teman-teman semua sudah melihat organisasi kerja yang ada di Otorita Ibu Kota Nusantara nih? Kita sebagai ASN udah kerja di sini. Gimana? Nah, kurang lebih tadi penjelasannya dari masing-masing kedeputian seperti itu. Ya kan, tadi dari tembak kepala, sekrenya, saya itu kedeputian, dari investasi tadi DWPI ya kan menjelaskan gimana. Bukan Bung Alek cuma ngomong-ngomong doang. Aduh, nanti kita langsung tanya sama sumbernya, tanya. Ya kan? Sama di bidangnya kita tanya. Jadi informasinya tuh akurat. Jadi jangan asal sembarangan ngomong, salah-salah jangan. Tapi kita nggak perlu mendalam. Intinya kurang lebih luarannya seperti itu kulitnya. Kalau dagingnya kita kasih, wah kalian pusing nanti yang ada ya kan. Wah ini aja udah pusing ya kan. Gitu. Oke, ya cukup sekian. Kalau ada salah-salah kami mohon maaf. Intinya di sini kan banyak yang ngomong ngapain kerja sampai di IKN begini nih. Gak ada papan di hutan sono kerja. Nah inilah kita yang bertanggung jawab sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang bekerja di sini ASN pertama yang menempati IKN, kita harus memikirkan dari segala sub dan segala satu bidang kayak gitu ya. Itu aja yang sedikit Bung Alex bisa share kepada kalian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen yang banyak, yaitu share ke semuanya biar pada tahu kita di sini ngapain. Jauh-jauh ngerantau tadi dari berbagai macam daerah teman-teman yang udah kita ajak ngobrol. Dan jangan lupa di subrek. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.